pesantren, setolol-tololnya anak pesantren, kalau dia pergi ke Mekah ditangkap sama polisi, atau pulang dari Masjidil Haram salah jalan, lupa ke hotel, mana ini jalan ke hotel. Misalnya dia berangkat umroh nanti bulan Februari bersama Ustadz Abdul Somad, namanya program Umroh Akbar, dibawa oleh Trapel Ustadz Abdullah Yusuf dan Ustadz Hasbi, insyaallah, amin. Ini misal sekaligus contoh iklan. Pulang dari Masjidil Haram bingung karena bangunannya sama, hotelnya sama, tapi dia anak pesantren Al-Irsyad DDI Patojo, dia mulai praktekkan bahasa Arabnya. Jumpa sama polisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya ayyuhas syurtah. Waalaikumsalam. Ana bi khair walhamdulillah. Ihdinas sirata. Ihdina, tunjukkan kepada kami, sirata, jalan. Ihdinas siratal hotel. Tunjukkan saya di mana jalan ke hotel ini. Ditanya sama polisi, sakin daur kam, sakin sakana yaskunu, sakinun isim fa'il, sakana yaskunu sakinun, oh berarti tinggal di mana. Daur berarti lantai, kam berapa, tinggal di lantai berapa. Mudah saja dia ingat. Kebetulan lantai 3, salasa raka'atin. Iya Pak Ustadz, tapi kalau 3 ialah mudah. Kalau 8, gimana 8? Az-zuhur wal asr. Artinya apa? Tidak ada kendala untuk belajar bahasa Arab. Itu makanya alumni DDI Mangkoso, alumni As'adiyah, alumni Patojo, maka ketika mereka sampai ke Mesir, kenapa mereka mudah saja belajar di Al-Azhar? Kuncinya 2, karena ilmunya bersanad, barokah dari para guru ta, dan mereka bisa baca kitab. Coba hitung di antara seluruh tempat dari mulai Aceh sampai Papua, orang mana yang paling banyak dapat gelar doktor di Al-Azhar? Yang paling banyak itu dapat gelar doktor dari KKS Kekeluargaan Sulawesi. Allahu Akbar. Kalau kalian tidak percaya adik-adikku, ini hanya basa-basi Ustadz Somad, besok kalian beli tiket pergi ke Mesir. Tanya, hitung sejak Al-Azhar berdiri, mana doktor yang paling banyak? Kenapa mudah? Karena mereka menguasai kitab. Tidak ada alasan, oh itu tamat SMA pergi ke Saudi jadi TKI bisa bahasa Arab. Itu cuman ngomong, tapi bukan baca kitab. Kalau ngomong baca bahasa sehari-hari, itu tidak bisa dipakai untuk baca kitab. Bahasa sehari-hari itu terpaksa. Saya ketemu sama TKI, saudara-saudara kita yang bekerja di sana, pahlawan-pahlawan devisa. Kami pun dulu waktu pergi haji umroh kerja sama-sama mereka. Saya tanya, Mas, kamu dari pesantren? Enggak. Kok bisa ngomong Arab? Oh itu karena terpaksa. Taman apa dulu? Saya taman SMA. Nggak bisa baca kitab? Nggak bisa. Tapi ngomong sehari-hari bisa? Bisa. Kenapa bisa? Terpaksa karena majikan Ustadz Somad. Gimana ceritanya kamu? Saya disuruh majikan saya beli daging sapi. Disuruhnya pergi. Ruh artinya pergi sana. Ruh tuh pergi, bukan ruhnya tercabut, bukan. Ruh pergi. Istari, beli. Laham bakar, laham daging, bakar itu dia surat Al-Baqarah. Laham bagar. Orang Arab Saudi menyebut qaf itu pakai G. Laham bagar. Maka dari rumah saya hafal laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar, sampai ketemu sama yang jual, ngobrol lupa, tinggal yang ingat laham. Pas ditanya istiba, kalau bahasa Bugis Makassarnya, what do you want? Istiba, kamu mau beli apa? Dia bilang laham. Laham, mau beli daging apa? Laham mo. Terpaksa. Kita kenapa sulit untuk bicara? Karena tidak terpaksa.
karena bicara sesama kita. Jadi kalau masalah ngomong bicara ini, insya Allah adik-adik sekalian nanti tinggal di asrama internasional terpaksa ngomong. Kalau sudah terpaksa itu hanya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat. Hal anta ila. Maka yang paling penting itu adalah membaca kitab, menghafal matan. Ini semua insya Allah. Yang pertama kenapa mesti masuk pesantren? Bersanad ilmunya. Yang kedua kenapa mesti? Untuk para pendiri Kiai As'ad, para pendiri Darud Dakwah wal Irsyad, baik yang ada di Patojo, baik yang ada di seluruh Sulawesi, yang sudah berjuang, yang mewakafkan tanahnya, para gurutta dan alim ulama, para alumni yang sudah mendahului kita. Untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Adik-adik begitu ingat, sampaikan. Membaca Al-Fatihah itu Al-Fatihah dari kata fataha yaftahu. Fatih, membuka. Jadi kalau pikiran kita terkunci, sulit belajar, sulit menghafal, maka bacakan Al-Fatihah untuk Andre Gurutta, bacakan Al-Fatihah untuk para masyayikh, bacakan Fatihah untuk wali-wali Allah, bacakan Fatihah. Saya sampai hari ini masih bertawassul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. 10 saya tawassul, baru saya baca Al-Fatihah. Untuk apa? Memohon barokah dari mereka. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati adik-adik semua insyaallah. Kalau kita baca kitab apa yang kita baca? Tafsir Jalalain, kirimkan Al-Fatihah kepada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan Imam Al-Mahalli. Baca kitab apa? Kami ini baca kitab Al-Asbah wan Nazair. Bacakan Al-Fatihah untuk Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Kamu baca kitab apa? Kami baca kitab Matan Jurumiyah. Maka kirimkan Al-Fatihah untuk seorang ulama dari Maghribi, dari Maroko, namanya Imam Al-Ajurrumi. Matan Al-Ajurrumiyah, kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Kamu baca kitab apa? Alfiyah Ibnu Malik. Maka bacakan Al-Fatihah untuk Ibnu Malik, menghubungkan kita dengan mereka. Al-arwah junudun mujannada, karena ruh itu bersama. Tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga mata. Ini yang ketiga. Di pesantren matanya terjaga. Terjaga dari handphone, terjaga dari TV, terjaga dari sinetron, terjaga dari drakor, drama Korea. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya melapor kepada guru saya Imam Waqi' su'a hifzi, hafalan saya kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru saya, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada orang yang melakukan maksiat. Di pesantren adik-adik tidak akan mungkin pacaran, tidak akan mungkin nonton bersama, tidak akan mungkin jalan dengan perempuan. Jangankan untuk jalan, melihat perempuan pun tidak bisa. Yang perempuan di belakang, tidak bisa melihat laki-laki, hanya melihat tengkuknya saja. Yang laki-laki di depan tidak melihat perempuan, tapi saya bisa melihat. Saya ini sudah tua, umur sudah 46 tahun. Walaupun jamaah tetap meyakinkan umur saya 27. Ya, apa boleh buat. Setiap saya bilang 46, mereka bilang, loh kok tua? Ustaz masih muda. Ya terpaksalah saya ikut mereka. Umur ini bukan masalah angka, Beb. Umur ini masalah rasa. Selama kita merasa muda, maka kita ya tetap tua. Maka adik-adik sekalian, kalian tetap terjaga selama di pesantren. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya.
Pesantren Al Irsyad DDI Patojo ada santri perempuannya.